Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Siti Claudia Anggorowati, NIMA 2101900163. Di sini saya akan membahas apa itu vintage dan apa itu manfaatnya, jenis-jenisnya, dan apa dasar hukum di Indonesia. Sebelumnya sudah pada tahu belum nih apa itu vintage? Kalau belum, mari kita simak. Berkat perkembangan teknologi, berbagai inovasi untuk memudahkan hubungan manusia, salah satunya adalah financial technology atau vintage. Nah, pada bahasan pada kali ini, saya akan mengajak Anda mempelajari apa itu vintage, manfaat, serta contoh dan dasar hukum yang ada di Indonesia. Vintage adalah teknologi masa kini yang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Ini terbukti dengan semakin banyaknya layanan vintage yang tersedia untuk pengguna. Kemajuan vintage sendiri dibarengi dengan kemampuan masyarakat yang cepat dalam beradaptasi untuk memanfaatkan teknologi. Vintage kedepannya pasti akan semakin beragam lagi. Untuk itulah kita perlu untuk mengenal vintage lebih dekat, mulai dari jenis, contoh, hingga manfaatnya untuk kita semua. Nah, langsung saja, apa itu vintage? Vintage adalah singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi, sebenarnya apa itu vintage? Vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Sistem vintage sendiri memudahkan orang untuk melakukan pembayaran, mempersingkat waktu transaksi, mempermudah mendapatkan dana, dan mempermudah pengelolaan aset maupun yang lainnya. Di kehidupan kita sekarang, pasti kita tidak bisa lepas dari vintage. Contohnya, ketika kita mentransfer uang ke orang lain, kita akan menggunakan aplikasi perbankan. Transfernya dapat diterima dengan cepat dan kita hanya menggunakan aplikasi saja tanpa keluar. Jadi, tidak mengherankan jika keberadaan vintage sendiri mudah diterima oleh masyarakat dunia. Dengan beberapa keunggulan yang ditawarkannya, vintage mampu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih berkualitas. Untuk perkembangan vintage sendiri di Indonesia, dengan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Teknologi vintage sendiri dimulai di Indonesia pada tahun 2006. Namun, sayangnya pada saat itu masih sedikit perusahaan yang menggeluti bidang tersebut. Ketika Asosiasi Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat di dalam daftar vintage OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi vintage syariah. Vintage syariah merupakan vintage yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Vintage Syariah Indonesia yang menaungi vintage syariah di Indonesia. Untuk dasar hukum vintage sendiri di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, dari Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/2015
19/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam jenis vintage. Yang pertama, ada vintage payment. Nah, teknologi finansial jenis ini mempermudah kita dalam melakukan berbagai macam pembayaran, mulai dari membayar tagihan sehari-hari, belanja online, hingga kita membayar transaksi offline. Transaksi offline sendiri adalah transaksi yang kita lakukan secara langsung. Misalnya nih, kita berbelanja ke supermarket menggunakan aplikasi vintage payment. Nah, menggunakan aplikasi tersebut kita tidak perlu lagi menyiapkan uang tunai untuk membayar yang kita beli tadi. Untuk jenis vintage yang kedua itu ada vintage crowdfunding. Nah, teknologi finansial jenis ini mempertemukan mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang memberikan dana. Dengan adanya vintage ini, kita yang membutuhkan dana bisa mendapatkan dana sesuai kebutuhan, sedangkan mereka yang memberikan dana bisa mendulang keuntungan. Jadi keduanya sama-sama akan merasakan manfaatnya. Kehadiran vintage crowdfunding membuat masyarakat bisa berdonasi secara aman dan terpercaya. Namun tidak usah khawatir, kita bisa memanfaatkan jenis vintage ini untuk mencari informasi produk keuangan yang menarik. Untuk jenis vintage yang keempat adalah vintage investment. Nah, vintage jenis ini memudahkan kita untuk melakukan investasi dengan berbagai macam instrumen, mulai dari reksadana, emas, valuta asing, saham, kripto, dan yang lainnya. Tidak dipungkiri bahwa vintage jenis ini membuat masyarakat lebih paham tentang investasi. Vintage ini membuat siapa saja jadi bisa berinvestasi dengan mudah. Untuk contoh produk vintage sendiri, yang pertama itu ada bank digital. Bank digital sendiri sudah merambah ke dunia digital. Jadi untuk membuka rekening bank, kita tidak perlu mendatangi bank langsung, tetapi kita bisa mengajukan pengguna. Namun kita bisa melakukan pengajuan pembukaan rekening melalui internet. Lalu buku tabungan dan ATM akan dikirimkan ke alamat kita. Yang kedua adalah P2P lending. P2P lending sendiri adalah produk vintage yang sedang populer pada saat ini. Kita bisa menjadi pendana ketika kita ingin meraih keuntungan, atau kita bisa menjadi peminjam ketika kita membutuhkan modal. Jadi contoh dari P2P lending sendiri adalah modal rakyat yang menjadi tempat bertemu antara pelaku UMKM dan para investor. Untuk yang ketiga itu ada dompet digital. Dompet digital ini juga bukan produk keuangan yang asing bagi kita. Dompet digital ini banyak jenisnya. Kita bisa membayar apa saja menggunakan dompet digital, mulai dari membayar ojek, membayar barang belanjaan, membayar tagihan sehari-hari, membayar
untuk kepentingan investasi, dan banyak lagi. Ditambah dengan adanya teknologi QRIS yang dibuat oleh Bank Indonesia, kita tidak perlu mengunduh banyak dompet digital, walaupun di ponsel kita hanya ada satu dompet digital, kita bisa melakukan pembayaran di merchant manapun yang sudah menggunakan teknologi QRIS ini. Nah, contoh yang keempat adalah aplikasi asuransi. Berbagai macam jenis asuransi sekarang juga bisa diajukan secara online. Asuransi membantu kita menanggulangi resiko yang bisa saja menimpa kita, mulai dari resiko kecelakaan, resiko terkena sakit parah, resiko kebakaran, dan masih banyak lagi asuransi yang penting untuk kehidupan kita. Untuk yang kelima itu ada pinjaman online. Untuk pinjaman online itu juga merupakan salah satu produk vintage yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Biasanya kita tidak memerlukan jaminan untuk meminjam pada pinjaman online karena pinjaman yang diberikan terbatas untuk kebutuhan harian, dan tenor pembayarannya pun cenderung sebentar. Untuk pengajuannya terbilang praktis dan mudah. Tetapi tetap hati-hati ya teman, kita harus tetap memilih aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, yang sudah pasti aman. Oke. Selanjutnya adalah manfaat vintage. Adapun beberapa manfaat adanya vintage di Indonesia adalah yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Transaksi keuangan menjadi lebih mudah ketika kita akan melakukan transaksi finansial. Kita tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Kita hanya menggunakan ponsel kita, dan segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini sangat memudahkan masyarakat. Untuk manfaat vintage yang kedua adalah akses pendanaan lebih baik. Berkat vintage, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat vintage satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna untuk membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. 4. Vintage mendukung inklusi keuangan. Yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudian, teknologi vintage telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun semakin meningkat. Untuk manfaat vintage yang kelima adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk vintage. Nah, untuk cara kerja vintage sendiri, vintage merupakan salah satu usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu,
Cara kerja vintage kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh vintage dari penyedia kredit elektronik. Cara kerja vintage penyedia kredit pertama-tama kita ambil contoh vintage penyedia kredit elektronik. Cara kerja vintage penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjaminan simpanan atau LPS dan Bank Indonesia atau BI, vintage akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Jadi seperti itu teman-teman, cara kerja vintage kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya adalah vintage memang membuat hidup kita menjadi lebih mudah, tetapi kita harus lebih berhati-hati dalam memilih vintage yang tepat dan aman. Regulasi vintage di Indonesia termasuk ketat. Vintage tidak bisa sembarangan didirikan tanpa persetujuan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga berwenang lainnya. Apabila ada pelanggaran, OJK tidak akan segan memblokir vintage tersebut sehingga tidak aktif. Jadi kita perlu memilih vintage yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Vintage legal sendiri lebih jelas kinerjanya dan lebih bertanggung jawab. Sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.